Shalom. Kembali lagi di podcast Do It for Jesus. Sapi iman tumbuh melalui firman Tuhan. Bersama saya Kak Kenjis, dan sekarang kita telah hadir sobat baru, sobat yang baru datang, sobat yang paling cantik sudah. Sobat siapa? Lia Membrasar. Tapi sebelum kita masuk ke kita punya podcast, mari kita dengar pujian berikut. Check it out. Masa lalu, ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Oke, sobat-sobat, sekarang kita sudah punya kakak pengasuh yang kita semua sudah kenal. Di sini kakak pengasuh yang paling keren ada Kakak Teci di sini. Shalom, sobat Dan Lia. juga Shalom ada- semua di rumah. Kita punya Kakak Regi. Hai semuanya. Oke, kita akan berbincang-bincang. Sebelum itu kita akan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Kakak Encis. Ayo sobat-sobat di rumah sama kakak-kakak dong semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini di sini. Tuhan, sekarang kami akan membahas sedikit tentang banyak dari sekian banyak firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan tercurah kepada kami, biarlah kata-kata yang akan keluar, biarlah pikiran ini hanya hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan tutup bungkus kami dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Perbincangan ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Sobat-sobat di rumah buka Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-43 dengan perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di dalam tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu.
Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ketika ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kuli. Demikian jauh firman Tuhan. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan kakak Rigi dan juga kakak Tenci. Kakak, saya mau tanya terkait dengan kita punya pembacaan di kisah para rasul ini tentang Petrus. Petrus itu dia juga manusia sama seperti kita semua yang ada di sini. Tapi mengapa dia bisa menyembuhkan orang, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati? Silakan, Kan sama duluan, kakak Reja kakak Tenci dulu sudah, supaya nanti kakak Reja akan memperlengkapi kita lebih jauh lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Iya, kalau tadi pertanyaannya Lia juga pasti mewakili adik-adik remaja yang ada di rumah. Petrus tuh manusia biasa sama seperti kita, tapi kenapa Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati? Iya, kalau pelajaran kita minggu lalu adik-adik masih ingat cerita tentang Filipus, tapi juga sebelum-sebelumnya tentang Stefanus dan pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana murid-murid itu sebelum mereka pergi memberitakan Injil seperti amanat agung yang Tuhan Yesus berikan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, yaitu amanat untuk memberitakan Injil. Mereka disuruh menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan dengan tuntunan dan dengan penyertaan dan kuasa itu menyertai mereka, sehingga Petrus waktu berjalan memberitakan nama Yesus, mujizat-mujizat itu menyertai mereka. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan dari kakak Tenci. Nanti kakak Regi bisa menjelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Iya, apa yang dikatakan oleh kakak Tenci itu sangat betul ya. Itu latar belakang kenapa para murid bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib ya, mujizat terjadi. Nah, yang kita harus lihat pada bagian firman Tuhan ini bahwa Petrus waktu dia berjalan keliling memberitakan Injil Yesus ya, kita harus pakai tanda kutip, dia tidak jalan-jalan toh. Dia sedang melakukan satu pelayanan, yaitu pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, mengapa sampai Petrus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh maupun yang mati sekali, Dorcas yang mati tadi, itu karena nama Yesus itu sendiri. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya yang memampukan kita untuk dapat keberanian untuk memberitakan Injil, juga memberikan kita kuasa untuk menyampaikan firman itu. Dan firman itu adik-adik di rumah harus tahu, dan kita semua, firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu hidup, firman itu berkuasa, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Nah, ketika Rasul
Petrus pergi memberitakan tentang Yesus. Dan di sini menarik di ayatnya yang ke-34 ya, kita lihat di sana. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Itu kunci bahwa nama Yesus penuh dengan kuasa. ya. Jadi adik-adik, bahwa mujizat terjadi karena Roh Kudus bekerja dan juga karena kuasa nama Yesus. Luar biasa Iya. sekali ya. Jadi nama ini nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Itu mungkin jawaban dari Kakak Regi. Jadi dengan iman juga ya dari Petrus, iman kepada nama yang berkuasa itu. Iya. Iman kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati tapi juga dia bangkit. Itu yang iman inilah yang membuat sampai Petrus teguh ya. Petrus ya dengan keberanian atas nama Keberanian ini dia juga menyatakan nama itu kepada orang lumpuh maupun orang yang mati dan mujizat terjadi. Itu jawaban kita untuk pertanyaan ini ya. Oke, kalau mungkin saya tidak tanya tapi saya sedikit tanggap buat adik-adik. Dorang berarti Petrus ini seperti pedang yang Tuhan pakai. Karena di sini saya lihat yang tadi kakak bilang, kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ini seperti macam Tuhan cuma pakai Petrus, tunjukkan kuasanya melalui Petrus. Betul. Petrus Jadi, hanya alat ya. hanya seperti alat. itu. Hanya alat, tapi namanya Yesus ini yang Berkuasa. punya kuasa. Iya betul. Dia bertindak di atas namanya. Jadi namanya ketika diucapkan itu terakosong, kembali Ya, dan betul. sia-sia. Nama itu Nama itu yang berkuasa ya. kuasa. Setan-setan gemetar dalam Yakobus, kitab Yakobus bilang setan-setan waktu dengar nama Yesus mereka gemetar. Berarti nama ini penuh dengan kuasa. Yang menarik ini dari ayat pembacaan ini tadi sobat Lia dan juga Kakak Rencis, ada satu yang Kakak Tenci tertarik dari pembacaan ini selain Petrus ya. Di sini ada dua tokoh selain Petrus yang disebutkan. Itu ada Eneas tapi juga Dorcas. Kita juga sebenarnya Kakak Tenci melihat kita bisa belajar dari dua tokoh ini juga. Petrus mungkin sudah sering kita dengarkan di cerita-cerita sekolah minggu maupun di khotbah-khotbah yang lainnya. Tapi dua tokoh ini Kakak Tenci merasa ini menarik sekali karena Dorcas di sini waktu dia meninggal hampir banyak orang menangis. Mengapa? Betul. Mereka berkabung atas kematiannya. Apa yang membuat orang-orang ini menangis begitu? Ini luar biasa sekali Kak, karena ayat ini mencatat bahwa Dorcas dia punya keahlian yang membuat juga orang-orang ini merasa kehilangan seorang sosok seperti Dorcas. Ya mungkin Kak Regi bisa berbagi kepada kita, memberikan penjelasan lebih rinci lagi kepada kita mengenai Dorcas ini. Dia seorang seperti apa? Iya betul, menarik ya adik-adik yang ada di rumah tentang Dorcas ini. Dorcas ini adalah firman Tuhan bilang dia juga adalah seorang murid ya. Di ayat 36 kita bisa lihat di Yope ada seorang murid perempuan ya, murid perempuan bernama Tabita. Ya mungkin saja Dorcas atau Tabita ini juga dia adalah orang yang sudah mendengar Injil ya, yang sudah mendengar Injil. Nah kehidupan Dorcas atau Tabita ini dia menjadi berkat bagi orang lain, bagi janda-janda ya. Dengan cara apa? Keahlian yang dia miliki itu yang dia pakai untuk Ya, melayani. di sini ya 39 ya Kakak. Betul sekali. Keahlian dari Dorcas di situ adalah Dia dia bisa menjahit. menjahit, iya Menjahit betul. baju dan Buat pakaian. Betul. Nah ternyata keahlian itulah yang dia pakai Dia untuk persembahkan ya Kakak. betul untuk pelayanan. Nah ini juga jadi pelajaran penting buat kita Menarik adik-adik. sekali. Jadi sebenarnya kita menjadi berkat bagi orang lain adalah lewat Lewat apa yang kita punya apa ya, yang kita seperti miliki. Dorcas. Kita punya keahlian apa yang kita miliki. Misalnya saja kalau lihat pintar main keyboard, layani di gereja main musik, itu kita jadi berkat buat orang lain. Atau Encis mungkin dengan talentanya rekam video atau apa. Atau adik-adik yang ada di rumah mungkin ada talenta apa yang kalian punya. Yang bisa menjahit tadi seperti Dorcas, Betul. luar biasa sekali. Itu sudah ada dalam Alkitab. Betul ya. Kakak Tenci ingat Tuhan tanya kepada, bahkan mungkin Lia sama Encis ingat cerita Alkitab, Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Ya kan waktu dia tidak mau bilang, Tuhan saya tidak layak untuk melayani Engkau, saya tidak pandai berbicara, saya tidak layak untuk panggilan ini. Tapi Tuhan bilang apa yang ada di
tanganmu. Yaitu artinya apa yang kita miliki di tangan kita. Tuhan pakai apa yang kita punya untuk menjadikan itu alat bagaimana Tuhan akan menjangkau banyak orang, ya. Lewat tangan di Tabita tuh apa? Jarum dan benang saja adik-adik, ya. Jarum dan benang. Mungkin di tangan kita HP. Kita juga bisa menjangkau teman-teman kita lewat apa? Bisa mungkin WhatsApp kah, teman, WhatsApp. kabar malam gitu kali Betul. ya. Sekarang Send ayat Alkitab. betul. Bikin Instagram konten-konten menarik. Mungkin TikTok rohani. Iya, Ya, yang kemarin, betul apalagi yang sekali. kemarin menang-menang lomba gitu Menang-menang kan. lomba, jangan Iya. berhenti sampai di situ, ya. Tuh, bisa Harus pakai dikembangkan. talenta apa saja untuk melayani Tuhan ya, seperti Iya. Dorcas ini. Iya. Luar biasa sekali. Terus kakak ada satu lagi, ini tidak apa, ini jauh sebelum Petrus ini, tapi sebelum Petrus membangkitkan orang mati, tapi ini mungkin sama kakak kasih pesan sedikit buat adik-adik dong yang kadang-kadang seperti minder atau seperti rasa terbelakang karena apa yang telah dong perbuat. Karena di sini saya rasa menarik dengan Petrus, karena Petrus ini adalah murid yang sempat menyangkal Ya, betul. dan juga Dia pernah bikin salah gitu ya. jadi dia pernah bikin salah. Oh. Jadi saya rasa ini bagian dari proses yang telah Petrus alami. Terus yang kakak sendiri juga cerita waktu di ayat yang Petrus jalan di atas air, tapi dia juga terganggu dengan badai dan akhirnya dia tidak sejalan lagi di atas air. Terus Tuhan bilang ke Petrus tuh, di manakah imanmu? Saya rasa itu proses yang sangat panjang sampai dia bisa jadi seperti ini. Jadi saya mau minta mungkin kakak kasih apa sedikit buat adik-adik orang supaya jangan dong rasa minder. Sebenarnya Rasa kalau kita apa, masih iya. salah, Sebenarnya kita kita salah. bikin apa supaya kita tetap Tong rasa bangkit macam untuk ini. terus melayani Tuhan. Iya. Karena Gitu Petrus ya, ini kayak fakta bahwa Tuhan pakai siapa saja. Betul, menarik ya. Iya, adik-adik yang ada di rumah, kalau kita bicara tentang Petrus yang pernah gagal, tapi dia bisa bangkit kembali. Yang harus kita lihat di sini adalah siapa yang membangkitkan semangat itu kembali, ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Waktu dia sudah mau kembali menjadi nelayan, kita bisa lihat beberapa cerita di minggu-minggu yang Iya, sebelumnya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berjumpa kembali dengan murid-muridnya. menampakkan Kenapa? diri pada murid-muridnya. Iya, dia mau menguatkan mereka kembali. Bahwa ada pekerjaan besar yang mereka harus kerjakan. Tapi mereka mau mundur, mereka mau menyerah. Tapi di sini Tuhan Yesus sebagai pemimpin, ya, dia menguatkan. kepala. Betul, pemimpin itu kuncinya. Kalau dia adalah seorang pemimpin, kita wajib untuk menguatkan. Kita punya orang-orang di bawah kita yang Kita melayani. Iya, betul. Jadi Yesus menguatkan Petrus kembali bahwa kamu harus mengembalakan domba-dombaku. Dia kasih ingat tentang panggilan itu lagi. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Petrus bahwa jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Bukan hanya kepada Petrus adik-adik, kepada semua murid yang lain, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ini seperti jadi kekuatan bahwa saya tidak takut lagi, dia akan kembali, yaitu dengan cara mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menjadi sumber kekuatan baru buat Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka bangkit kembali dan melayani Yesus. Bahkan mereka sampai lebih tidak menyayangkan nyawa mereka lagi, ya. Mereka lupa semua tentang apa sih Tidak khawatir, tidak tidak khawatir takut tentang tentang mati hari lagi. depan Mereka lagi. martir, banyak yang martir. Apalagi ini kan di zaman pas dong dikejar-kejar sama Dikejar-kejar, tentara. ya, betul. Jadi terpisah. Jadi itulah Roh Kudus, ya, dia memberikan kekuatan juga semangat untuk berani. untuk tetap melayani Tuhan. Berarti itu bisa kita ambil contoh juga sebagai remaja di zaman kini. Saat ketong dapat sesuatu yang bikin ketong down, Down, kalau ketong lihat dari sisi Petrus dan jemaat mula-mula, dong tidak mundur sama sekali. Malahan setelah itu saya pernah baca bahwa dong tambah berdoa, dong tambah minta Roh Kudus lagi ketika saat itu. Dan itu tambah membakar dong semangat. jiwa-jiwa lagi buat semangat. Iya, betul. Dan adik-adik harus tahu bahwa waktu kita jatuh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, amin. Tuhan Yesus akan selalu ada. Dan bahkan Tuhan Yesus tuh lebih dekat dibanding kita pikir dia sudah jauh. Justru dia ada di dekat kita. Dan Tuhan Yesus lewat suara kata pengasuh, ya, yang menguatkan kita, itu Tuhan Yesus sedang
ada di situ untuk membuat Memakai kita, memanggil orang-orang kita yang kembali ada di ya, dekat untuk kita, mengangkat ya kita kan? kembali. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik merasa diri jatuh atau jauh Bikin dengan Tuhan, salah. jangan mundur dari sekolah minggu. Adik-adik harus tetap kembali lagi ibadah di sekolah minggu, karena dengan begitu kita saling menguatkan. Itu dia. Dan ingat bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang penuh kasih ya. Betul. Ketika kita datang kepadanya, tangannya terbuka selalu menerima kita kembali. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa sekali ya. Iya. Baik. Oke sobat-sobat, banyak sekali yang tong pelajari di sini. Pertama tuh, kalau buat sobat-sobat semua yang punya talenta, jangan simpan-simpan. Seperti Dorcas tadi Seperti ya. Dorcas tadi, Tuhan bilang, apa yang saya kasih semua kepada kalian, kembalikanlah itu juga kepada saya. Berarti apa yang kamu punya di situ, kamu harus pakai itu sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Terus jangan minder untuk kamu punya kesalahan, tapi tetap bangkit, minta ampun sama Tuhan, dan kembali lagi ke dalam persekutuan, dan kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Terus kakak lihat satu lagi Kak Regi, Eneas. Nah, Eneas juga ini penting untuk kita pelajari dari seorang Eneas ini. Iya. Nah, yang menarik dari Eneas ini, dia 8 tahun ya, dia sakit 8 Lumpuh, tahun. tidak bisa jalan. Nah, untuk orang yang lumpuh 8 tahun itu, Sutra ada harapan ya Kak? iya betul, kayak macam dia sudah malas ya, sudah kayak macam pasrah dengan keadaan. Terus dia juga mungkin merasa minder, tuh orang lain kok bisa jalan, saya kok tidak. Terus itu kayak macam rasa malu juga dengan keadaan. Tapi Apalagi macam kakak ada yang bully-bully lagi. Aduh, iya, udah ada yang selesai. bully-bully ya, ya menjatuhkan kita seperti itu, setelah mampu macam seperti begitu. Jadi adik-adik, ternyata di sini bahwa pertama yang Kak Regi harus katakan bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Amin, amin. Jadi ada pengharapan di dalam nama Yesus. Amin. Jadi ketika Petrus berjumpa dengan Eneas ini, belas kasihan hati Tuhan Yesus kepada Eneas melalui Petrus, ya itu yang harus mungkin jadi catatan buat kita. Catatan buat Tuhan kita. mengasihi keadaan atau mengasihi Eneas, bahkan keadaan dari Eneas seperti begitu. Tuhan lewat Petrus, Tuhan Yesus membuat Eneas bisa berjalan kembali. Jadi apapun keadaan kita hari ini, mungkin adik-adik remaja di rumah yang mungkin sakit, rasa lemah, tidak berdaya, rasa sudah putus asa dengan keadaan. Betul. Situasi yang sekarang. Jangan- Apalagi kan kakak, COVID gini, banyak kita punya orang tua yang kehilangan pekerjaan tuh Iya, kakak. betul. Jadi akhirnya adik-adik remaja, mungkin tidak semua, tapi di beberapa tempat yang kakak Tenci lihat itu, ada yang akhirnya juga ikut menolong, membantu keluarga mencari nafkah. Harusnya kita berdiam diri, tapi mereka ada di parkiran, jaga parkir. Nah itu juga yang sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap seperti Eneas begini, tetap berpengharapan. Iya, jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah bilang sudah selesai, tidak. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, di situ harus ada pengharapan terus, pengharapan untuk hal yang baik. Seperti begitu. Atau mungkin kita kadangkala kita berpikir, Tuhan telah kasih sembuh saya, jadi sudah saya pas tinggal saya punya ibadah saya kasih tinggal. Percuma, ada yang bilang percuma ya berdoa. Berdoa. Jangan Itu orang-orang pernah. yang kehilangan harapan. Itu sudah ya, kehilangan harapan. Kita harus tetap memiliki harapan. Pasti Tuhan akan menolong kita, mungkin dengan cara yang lain ya. Ada berbagai-bagai orang yang mereka cacat secara tubuh, tapi mereka punya dalam roh mereka tuh berapi-api, bangkit, Tetap bahkan mereka semangat, menjadi ya. inspirator untuk banyak orang dalam kelemahan itu. Tuhan justru memberikan karunia dan talenta yang melebihi orang biasa, orang normal ya. Nah, Itu jadi berkat bahkan kepada jadi tidak ada yang orang-orang biasa. mustahil Jadi bagi Tuhan ya. iya betul. Hanya kita saja yang biasa bikin kita empuk diri macam tidak berdaya. Iya gitu. betul. Jadi jangan sampai hilang harapan. Luar biasa ya. Jadi 3 tokoh ini memang menjadi pelajaran Iya. yang luar biasa buat kita, adik-adik di rumah maupun kita yang ada di meja ini ya. Iya. Pelajaran penting banyak sekali dari Petrus, Eneas, dan juga Dorcas. Semoga sobat-sobat yang ada di rumah bisa ambil pelajaran tentang kisah ini, dan sobat-sobat semua
tetap percaya dengan Tuhan, jangan hilang harapan, berdoa terus, dan jangan lari dari panggilan Tuhan. Mungkin seperti begitu kan. Iya, boleh kita sobat Encis maupun Lia, kira-kira dari firman yang sudah kita tadi bahas bersama-sama bahkan Kakak Tenci, adakah satu pesan khusus yang mungkin masing-masing kita boleh pesan kepada adik-adik kita yang ada di rumah? Tadi Lia sudah sampaikan, mungkin Encis dan Kakak Tenci, supaya Kalau dari saya buat adik-adik semua, ketong semua Tuhan bisa pakai. Ketong semua Tuhan bisa kasih tajam jadi alat. Tapi ketong jangan lupa ketika Tuhan pakai ketong jadi alat, Tuhan harus kasih bersih ketong baik-baik. Akan ada banyak cobaan, akan ada banyak sesuatu yang bikin ketong buat ketong akan semakin kuat dengan hal-hal yang bikin ketong mungkin kecewa dalam hati. Tapi ketong tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan, karena dengan cara itu Tuhan akan bikin ketong semakin kuat. Pedang yang dia harus tajam, si pembuat pedang harus pukul kasih panas dalam api sampai dia tajam. Dan itu proses seperti Petrus. Dan saya yakin dan percaya bahwa itu akan terjadi buat anak-anak Tuhan semua. Itu saja. Oke, terima kasih ya Kak Encis, Kakak Tenci. Mungkin dari cerita ini sedikit saja pesan buat kita anak-anak remaja, walaupun juga bukan anak remaja saja, tapi kita juga yang kakak-kakak yang ada di rumah, orang tua, bahwa dari kisah ini kita belajar dari seorang Petrus yang bagaimana dalam situasi dikejar-kejar, dalam situasi terancam, tapi firman Tuhan tetap diberitakan. Di mana saja, dalam kondisi apapun, firman Tuhan tetap dinyatakan, disampaikan melalui dirinya. Begitupun dengan kita. Situasi seperti ini, tapi tetap kita jangan stop untuk beritakan kebenaran firman. Dan juga belajar dari Dorcas, apapun yang ada di tangan kita, yang kita jumpai, kita bisa pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan ya. Entah HP, kita bisa pakai itu untuk WhatsApp, tanya kabar saudara kita, teman kita. Kalau mereka sakit, langsung kita berdoa. Nah, itu cara yang paling sederhana tapi menggoncang surga. asik. Jadi kita bisa pakai cara-cara itu untuk melayani Tuhan. Dan juga dari seorang Eneas, kita tetap berpengharapan. Dalam situasi seperti ini, kita dengar kabar kiri kanan, tapi kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus sanggup. Itu saja dari Kakak Tenci. Kakak Regi silakan. Dari Kakak Regi, adik-adik, nama Yesus berkuasa. Amin. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Corona kah, tetap nama Yesus berkuasa. Itu saja pesan dari Kakak Regi. Oke sobat-sobat, itu kita punya pembicaraan hari ini. Dan buat kamu yang masih mau tanya-tanya, kan bisa tulis di kolom komentar. Terus saya mau pesan lagi, jangan lupa dengan kamu talenta, pakai kamu talenta untuk puji Tuhan. Itu sekian dari kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast minggu depan. Kakak Regi, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu ya. Minta maaf, aduh. Terlalu lagi. Sabar, kita sebayang dulu toh. Iya. Oke, silakan Kakak Lia pimpin. Oke, kita berdoa. Jangan lupa Kakak Lia berdoa buat dong yang sakit-sakit Kak. Iya. Ada di Sip. rumah. Kita berdoa. 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan Yesus sudah kasih kepada kami, untuk firman Tuhan, untuk renungan yang dari Kakak Regi maupun Kakak Ten yang sudah menguatkan kami semua yang ada di sini maupun sobat-sobat yang ada di rumah. Tuhan Yesus, belajar dari Eneas bahwa kami harus tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa buat sobat-sobat yang ada di rumah, buat sobat-sobat yang sedang sakit atau sobat-sobat yang sedang sibuk dalam melakukan segala hal. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong mereka, membantu mereka, dan pegang teguh tangan mereka agar mereka tidak berpaling dari Engkau. Tuhan Yesus, ini saja doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke sobat-sobat, jangan lupa untuk subscribe, Kasih aktif lonceng, Like, like, semua. komen, Terus ya. terus stay safe, jangan lupa pakai masker terus. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Jangan lupa cuci tangan. Kita yang ada sini tong juga pakai masker. Jadi jangan kamu lupa untuk tetap pakai masker, dan tong juga jaga jarak. Jadi jangan lupa jaga jarak
kalau melakukan kegiatan apapun. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan yel-yel Kakak Lia. Oke, kita tutup dengan yel-yel. Prajurit Kristus. Prajurit Kristus, do it for Jesus. Siap. 1, 2, 3. Prajurit Kristus, do it for Jesus. Dadah. Dadah.